Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul umur kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Faslun, ammal jahlu fahuwa aslu kulli syarr wa mansya'u kulli darar huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun wa ma fiha illa dzikrullahi wa alimun wa muta'allimun. Wa yurwa innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu adbil fa adbara faqala lahu adbir fa aqbala faqala lahu wa izzati ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka wa la aj'alannaka fi shirari khalqi. Kali ini membahas satu persatu dari perkara-perkara yang membuat orang kalah dalam menghadapi cobaan musibah fitnahnya dunia, membuat ia berpaling dari akhirat, lebih mengutamakan dunia, lebih mengidolakan dunia, lebih ambisi mendapatkan kemuliaan dunia. Sebab pertamanya disebutkan di situ adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan ini aslu kulli syarr, sumber segala keburukan. Wa mansya'u kulli darar, pencetus segala hal yang membahayakan. Ini kebodohan sumbernya segala keburukan, yang memunculkan, yang menimbulkan segala hal yang membahayakan dalam dirinya manusia.
karena kebodohan banyak orang salah jalan, salah faham, akhirnya membuat dia mendapatkan banyak masalah. Baik itu dalam akidah, dalam keyakinan, keimanan, juga di dalam menjalankan syariat, ibadah, ketaatan. Sebabnya kebodohan. Kebanyakan orang yang bodoh itu ketika mulai masuk di dalam perkara yang baik tapi bertemu dengan orang salah, yang ia pakai pertama adalah akalnya, logikanya. Jadi menurut logikanya, menurut akalnya itu benar, itu sesuai, membutakan ia dari segalanya sudah. Membuat ia tidak memerhatikan sekitarnya atau yang ada jauh sebelumnya, yang ada jauh sebelumnya. Orang yang percaya dengan satu kelompok yang akidahnya tidak sesuai, tapi karena dia bertemu dengan kelompok itu, kemudian kelompok tersebut itu menyampaikan sesuatu yang menurut logika pendengar sesuai, ia cocok dan dia akan masuk, dia akan menjalankan sesuai dengan yang ada, padahal salah. Lah orang yang seperti itu ketika mau dirubah sulit, nggak mudah. Karena apa? Dia berpedoman dengan logikanya. Sedangkan akidah ini ataupun syariat itu kita nggak bisa mengedepankan logika. Logika itu di belakang. Logika itu nanti. Nggak bisa mengedepankan logika. Satu contoh, logika manusia, orang yang pintar itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Logika logika manusia, orang yang pintar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya orang yang bodoh tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, logika manusia. Tapi realnya yang terjadi, tidak semua orang yang pintar itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak semua orang bodoh tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu sudah menunjukkan bahwasanya logika itu tidak bisa diandalkan dalam hal ini, dalam hubungan akidah ataupun syariat nggak bisa diandalkan. Karena itu kalau misalnya menggunakan logika, niscaya dalam satu hukum, seperti contoh
membasuh al-khufain. Ada khuf. Khuf itu semisal sepatu tapi bukan sepatu. Semisal kaos kaki tapi bukan kaos kaki. Khuf, namanya khuf. Jadi semisal sepatu tapi bukan sepatu, semisal kaos kaki tapi bukan kaos kaki. Serupanya dengan sepatu, air tidak masuk. Air tidak masuk. Serupanya dengan kaos kaki, karena kakinya masih bisa ditekuk. Jadi kalau untuk sholat, sujud masih bisa nekuk. Jadi ada kepemiripan dengan sepatu, ada kepemiripan dengan kaos kaki. Lah khuf ini biasanya dipakai di musim dingin. Biasanya dipakai musim dingin. Bisa dijadikan solusi atau alternatif di dalam membasuh kaki saat wudhu. Kalau kita wudhu, salah satu fardunya wudhu itu adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Lah seseorang yang menggunakan khuf, yang menggunakan khuf itu kalau wudhu nggak perlu melepas khufnya. Khufnya nggak perlu dilepas. Dan juga nggak perlu dibasuh. Nggak perlu dilepas untuk membasuh kaki, nggak. Khufnya juga nggak perlu dilepas. Khufnya nggak perlu dilepas. Lah terus bagaimana? Hanya sekedar apa? Mengusap. Mengusap. Dan yang diusap bagian atas. Yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Nah sekarang pertanyaannya, yang lebih kotor itu bawah apa atas? Bawah, karena digunakan untuk berjalan. Tapi yang diusap bagian atas, bukan dibasuh loh ya, bukan disiram, bukan digambior, diusap. Diusap itu sekedarnya hanya lewat. Kalau sempurnanya memang iya, sempurnanya diusap atas dan bawah sempurnanya. Tapi kalau diusap bagian atas toh, itu wajibnya. Logika mestinya yang bawah karena yang lebih kotor, tapi yang lah itulah makanya syariat ataupun akidah itu nggak bisa kita utamakan, andalkan logika, itu nggak bisa. Tapi orang yang bodoh terkadang mereka lebih mengutamakan logikanya, apalagi ketemu dengan kelompok-kelompok tertentu yang ada penyimpangan dalam akidah ataupun dalam syariat. Sudah, dia akan terjerumus. Dari situ muncullah banyaknya hal-hal yang madharat, yang malapetaka untuknya. Nanti meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, nanti lebih mengkultuskan ini daripada yang ini, nanti mengatakan yang benar seperti ini dari yang ini. Itu semuanya karena menurut logikanya. Sebabnya kebodohan. Makanya bisa katakan aslu kulli syarrin wa man sya'u kulli dararin. Sumber segala keburukan dan yang memunculkan segala hal yang membahayakan. Mengorbankan nyawanya akan mendapatkan surga di tempat yang paling tinggi. Disebutkan ayat Al-Quran, hadisnya. Akhirnya apa? Mau. Dengan apa bisa diraih? Ngebom diri. Ngebom dirinya di tempat maksiat atau di tempatnya orang-orang kafir. Bener? Salah.
Menimbulkan banyak masalah enggak? Menimbulkan banyak masalah. Bukan hanya darinya, tapi dari yang lain juga. Sebab dia, itu karena kebodohan. Bukan karena dia mengerti atau dia faham, bukan, karena kebodohan. Walaupun dalilnya ayat Al-Quran, walaupun dalilnya hadisnya Nabi SAW, kalau sudah karena kebodohan, ini tidak bisa. Dia menggunakan dalil membantahnya, tapi dia bodoh sebetulnya. Dan itu tidak sedikit menggunakan dalil ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, tapi sebetulnya dia nggak ngerti, tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, itu karena kebodohan. Makanya orang bodoh ini nggak punya prinsip, nggak punya prinsip. Nanti ikut, karena bodoh dia ini dianggap ini baik, ikut, dianggap ini benar, ikut. Nggak punya prinsip. Hanya melihat yang terlihat oleh matanya, tapi tidak mengetahui yang terkandung, yang semestinya yang ada. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, dianggap pokoknya aku kabeh tak melui. Ini ngajak ini ngajak ini ngajak, dipikir benar semuanya. Dipikir semuanya akan membuat dia sampai ke tempat tujuan, padahal belum tentu. Karena apa? Bisa jadi yang diikut itu salah sebetulnya, tapi dia melihat dari kasat matanya. Nggak bisa, kita lihat dengan kasat mata itu nggak bisa. Kita melihat harus dengan hukum, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, dengan dengan guru yang benar, dari seseorang yang benar, baru kita bisa tahu. Kalau enggak bisa. Nggak bisa. Makanya kenapa ada prinsipnya ulama itu yang mengatakan jangan hadir ini, jangan hadir itu, dari kelompok ini, dari kelompok itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu untuk orang awam khususnya untuk orang awam. Kenapa? Dia bisa terpengaruh karena dia nggak ngerti. Dia bisa terjerumus karena dia nggak paham. Ibaratnya jangan coba-coba berada di dalam kolam renang kalau yang dalam, kalau nggak bisa berenang, akhirnya tenggelam. Lah seperti itulah orang bodoh. Jangan coba-coba kumpul dengan ini, kumpul dengan itu, tenggelam nanti. Dalam kesesatannya, dalam kesalahannya, dan yang lain sebagainya. Lah bodoh ini dikatakan wa ahluhu dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa alimun wa muta'allimun. Kebodohan dan orang yang bodoh itu masuk di dalam secara umum apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha, bukan hanya dunianya, semua yang ada di dunia dilaknat. Dunianya dilaknat, semua yang ada di dunia dilaknat, illa kecuali yang ada di dunia tapi nggak dilaknat. Yang ada di dunia tapi nggak mendapatkan laknatnya Allah, pertama adalah zikrullah. Zikir ini ada di dunia, kita membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita bertasbih, dan yang lain sebagainya, ada di dunia. Ini nggak termasuk yang dilaknat. Alimun, orang alim, orang yang memahami ilmu, orang yang memahami tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga, wa muta'allimun, orang yang belajar.
Orang yang belajar tidak mendapatkan laknatnya Allah dari sesuatu yang ada di dunia. Berarti selainnya dilaknat, kelalaian itu dilaknat, bodoh dilaknat, nggak mau belajar dilaknat. Jadi yang tidak dilaknat di dunia ini hanya 3: zikrullah, alimun, muta'alimun. Diriwayatkan, innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu akbir fa adbar, faqala lahu adbir fa aqbal. Seseorang itu ketika menciptakan sesuatu atau ketika membuat sesuatu itu butuh apa? Uji coba, kan gitu ya, ada uji coba. Lah uji coba itu untuk mengetahui apakah yang dibuatnya ini sudah 100% berhasil atau masih ada kurangnya sebelum diproduksi secara massal, sebelum dibuat secara banyak. Jadi sebelum dibuat banyak, terlebih dahulu dia buat satu ini uji coba, berhasil sudah dibuat seperti itu. Kalau enggak, maka dia benahi kekurangan, dicoba lagi, sudah berhasil baru dibuat. Enggak, kurang, masih ada kurangnya dalam ini, dicoba lagi sampai seperti itu terus. Lah ketika Allah menciptakan kebodohan ini dites sama Allah. Allah ciptakan kebodohan ini dites. Akbil, bodoh tadi itu disuruh maju, fa'adbar, mundur. Disuruh maju, mundur. Adbir, mundur, maju. Ini ibarat kipas nyambungi kabel kuali. Mestinya muternya gini, akhirnya muternya gini. Akhirnya apa? Kalau gini mengeluarkan angin, kalau gini nyedot akhirnya. Lah itulah seperti kebodohan, seperti nyambung kabel kuali, disuruh maju mundur, disuruh mundur maju. Akhirnya setelah diuji tepat, bener karena bodoh. Lek dikon maju-maju, dikon mundur-mundur, berarti kan enggak bodoh, pinter. Ini enggak, karena bodoh, berarti sudah sempurna ini. Sudah sempurna. Lah, yang bahaya yang harus kita ingat-ingat ini. Allah bersumpah. Allah bersumpah kepada kebodohan tadi itu. Wa izzati, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghad ilayya minkah. Aku tidak menciptakan satu makhluk yang lebih aku benci kepadaku darimu. Jadi kebodohan itu ciptaannya Allah yang paling dibenci sama Allah. Dan Allah dahului dengan sumpah, demi kemuliaanku, tidak aku ciptakan satu makhluk yang lebih aku benci kepadaku darimu. Lah kalau kebodohan ini ciptaan yang paling dibenci oleh Allah, nggak mungkin ditempatkan oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sudah pasti kan ini makhluk yang paling benci, sehingga Allah mengatakan wala aj'alannaka fi syirari khalqi, akan aku tempatkan kamu, akan aku jadikan kamu ini di makhluk-makhlukku yang buruk. Jadi kita mau jadi tempatnya kebodohan atau tidak? Kalau kita mau menjadi di tempatnya kebodohan, maka kita termasuk orang yang sudah dinyatakan oleh Allah syirar khalqi, makhluknya Allah yang paling buruk. Sudah makhluknya Allah yang paling buruk, karena Allah akan tempatkan kebodohan itu di makhluk apa, di syirar khalqi. Na'udzubillah min dzalik.
Karena itu kita harus hilangkan kebodohan kita. Kita harus hilangkan satu persatu kebodohan kita ini dalam hal yang berhubungan dengan ibadah kita, kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah, itu harus kita hilangkan. Jangan disirami, jangan dipupui, jangan ditumbuhkan lebat, akhirnya tetap bodoh. Lah risikonya kebodohan itu bukan sedikit, besar risikonya. Makanya ada sebuah cerita itu kan, ada sebuah cerita orang karena bodoh tapi punya semangat ibadah, ibadahnya luar biasa. Mungkin kasat mata kalah orang yang ngerti. Orang yang ngerti itu bangunnya subuh, Senin Kemis nggak pernah puasa. Tapi ini, satu jam setengah sebelum subuh sudah bangun, sholat, membaca Al-Quran, dzikir dan yang lain sebagainya. Puasa, mungkin puasa Daud, bukan hanya Senin Kemis. Sehari puasa, sehari tidak. Luar biasa, 5 waktu tepat sholatnya, berjamaah di masjid. Tapi ada orang yang ngerti, bukan nggak ngerti tentang hukum, bisa menjelaskan perbedaan pendapat, tahu dia. Tapi semangatnya dalam ibadah nggak seperti orang itu. Orang yang nggak ngerti tadi itu, orang yang bodoh, tapi punya semangat ibadah. Dia nggak mau berzina, melampiaskan syahwatnya itu dengan membeli seekor betina keledai. Keledai betina dibeli sama dia. Kalau syahwat digasak, keledai betina itu tadi disikat. Pikirannya dia, kalau zina kan haram, ini kan bukan zina. Karena nggak ngerti dia, padahal itu termasuk daripada zina, walaupun hukumannya tidak sama dengan hukumannya berzina dengan seorang perempuan, tapi tetap itu berzina. Jangankan dengan keledai, main dengan tangannya sendiri adalah zina. Ini nggak ngerti zina, loh itu berulang kali. Ada orang yang ngerti ini bingung, ini nggak punya istri, kemudian punya keledai, tapi keledainya nganggur, nggak dibuat ngangkat barang atau ditunggangi. Karena orang punya keledai itu seperti punya pickup, sewaktu-waktu bisa dipakai untuk apa? Ngangkut barang dari pasar ke rumahnya orang-orang yang belanja tadi itu, atau dia kalau ingin perjalanan agak jauh ditunggangi. Ini enggak nganggur. Lah kalau kita punya tetangga punya pickup nganggur, kira-kira enggak tanda tanya? Kan tanda tanya kita. Iki tuku motor ge opo kok mandek tok. Ya, metu ndak tahu, ya, digawe ndak blas, mandek. Pasti kita tanda tanya. Sama dengan orang yang ngerti tadi. Ini keledainya kok nganggur sih? Nggak pernah dipakai, ditunggangi atau bawa barang dan lain sebagainya. Ditanya, kamu ini punya keledai tapi aku ngelihat nggak pernah dipakai untuk kamu tunggangi atau membawa barang. Dijawab sama dia, aku beli untuk melampiaskan syahwatku karena aku nggak punya istri. Padahal ibadah. Makanya dikatakan apa? Orang yang melakukan ibadah atau kebaikan tanpa didasari ilmu, madharatnya kembali kepada dia itu lebih besar daripada manfaatnya. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lah kenapa? Karena kebodohan. Lah ini kalau kita mau ngelihat, mau menggali apa yang ada dalam diri kita ini, banyak. Kita ini terjerumus dalam keburukan tanpa kita sadari, karena kita menganggap bahwa kita berada dalam kebaikan. Padahal Allah sudah menyatakan dalam ayat Al-Quran,
Nah, ada orang-orang yang itu menganggap bahwa dia berada dalam kebaikan, tapi apa yang dia lakukan adalah sia-sia. Nah, kan gitu dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, ya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap bahwa mereka melakukan kebaikan, padahal kesalahan demi kesalahan yang terjadi dalam apa yang ia lakukan. Nah, karena itu kita harus menghilangkan kebodohan ini dari diri kita. Nah, apapun yang ada dalam diri kita dari kebodohan khususnya dalam agama. Nah, jangan kebodohan dalam dunia. Oh, kita kejar, ya apa caranya ngerti? Nggak bisa matematika, siapa kan? Kalau ingin mempelajari matematika untuk apa? Agar mengetahui menghitung zakat atau warisan, nggak apa-apa. Ini ndak, lek ndolek duit, nggak digoreng uang, sugih aku. Nah ini, ya ndak apa-apa. Tapi kalau tujuannya seperti itu, bukan untuk yang lain, nah ini keliru. Begitu juga dalam yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dari diri kita, ya, dari anak-anak cucu kita, ya, dari keluarga kita, dari segala yang berhubungan dengan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.